Shalom, selamat malam. Belum terdengar. Shalom. Nah gitu dong ya. Sekalipun hari ini hari libur, tapi kita tetap di dalam keadaan yang semangat. Hari ini kita tadi pagi sampai siang baru menyelesaikan pemilihan umum ya. Saya rasa Bapak Ibu semua tadi pagi ke TPS untuk memilih pemimpin dan juga memilih beberapa calon pemimpin ya. Entah itu DPR, DPD dan juga presiden. Kira-kira begitu ya. Dan di tahun ini saya rasa pemilihan umum tuh unik ya. Unik, seru, mengagetkan dan ada banyak hal yang tidak terprediksi itu terjadi. Tetapi sebelum kita sampai ke pemilihan yang hari ini memberikan 3 opsi. Kita tahu ya hari ini ada 3 opsi pemimpin, boleh di switch. Oke, hari ini kita tahu ada 3 opsi yang kita pilih ya. Ada Pak Anies, Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar. Sebelum muncul 3 opsi pilihan calon presiden dan calon wakil presiden, kalau kita memundur jauh ke tahun lalu, ada hal-hal yang mesti mereka bangun sebelum akhirnya memutuskan ada ketiga calon ini dan juga dapat nomor urut 1, 2, dan juga 3. Tentu yang mereka harus lakukan jauh sebelum akhirnya ditetapkan dan publikasikan bahwa mereka adalah calon. Satu hal yang mereka harus bangun dan kita lihat di tahun lalu dinamika itu sangat terasa, yaitu apa? Semua sibuk mencari koalisi atau membangun koalisi. Ya enggak sih? Sebelum akhirnya muncul 3 calon ini, semua di tahun lalu kita lihat begitu banyak hal yang mereka lakukan sampai akhirnya memutuskan untuk si A, Partai B berkoalisi dengan A, B dan juga C. Dan akhirnya ketika mereka berkoalisi dan mereka menetapkan siapa yang menjadi calon presiden dan juga wakil presiden dari koalisi-koalisi antar partai. By the way, kita mesti tahu bahwa berkoalisi itu penting sekali. Kenapa penting? Kalau kita lihat di Indonesia, kenapa penting berkoalisi? Karena tidak akan mungkin dicalonkan kalau tidak memenuhi standar yang kita tahu ya, presidensial threshold yaitu 20%. Ya mungkin yang bisa mengusulkan cuma PDIP, tapi PDIP juga perlu berkoalisi dan lain sebagainya. Karena kenapa? Ini yang pertama, harus memenuhi standar dari peraturan perundang-undangan supaya bisa memenuhi kota 20% dan memunculkan calon yang mereka inginkan. Tapi yang kedua, lebih daripada itu, kenapa perlu berkoalisi? Kenapa perlu kita bangun relasi, perlu membangun komunikasi dengan petinggi-petinggi yang ada? Yang kedua jawabannya adalah, supaya mendapat kekuatan yang lebih besar, yang tentunya berpotensi untuk menang. Ya enggak sih? Hari ini kalau saya tiba-tiba mencalonkan diri sebagai presiden, tentu saya pengen dong. Koalisi saya itu banyak. Supaya kenapa? Lebih berpotensi untuk menang. Kalau kita punya koalisi yang lebih besar dibandingkan koalisi yang lain. Ya enggak sih? Itu hitung-hitungan ya. Jadi yang pertama harus memenuhi standar, tapi yang kedua supaya mendapat kekuatan yang besar, mendapat dukungan partai yang banyak, dan akhirnya yang didukung itu menang. Jadi penting sekali yang namanya berkoalisi atau mencari kekuatan. Dan ini sebenarnya bisa kita lihat jauh sebelumnya itu pernah terjadi di konteks Mazmur pasalnya yang kedua. Saya mengajak Bapak Ibu Jemaat baik yang di onsite maupun yang di online untuk kita boleh buka sama-sama Mazmur pasalnya, Mazmur nomor yang kedua, ayat pertama kita akan lihat. Kita bisa lihat Mazmur nomor yang kedua di ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Bapak Ibu Jemaat boleh memperhatikan di Alkitab masing-masing, saya membaca dengan terjemahan yang terbaru ya. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa merancang persekongkolan yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bersekongkol melawan Tuhan yang diurapinya. Jadi di 2 bagian firman Tuhan, di awal ini di Mazmur nomor yang kedua, itu menjelaskan begitu banyak suku-suku bangsa, bangsa-bangsa yang ada di sekitar itu sedang bersama-sama bermufakat atau bersama-sama mengadakan satu maksud yang sama. Satu maksud yang sama untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Kalau kita lihat di 2 bagian firman Tuhan ini,
yang berkoalisi waktu itu bukan cuma satu atau dua partai, tapi dalam skala yang besar, karena dibilang bangsa-bangsa. Dalam skala yang besar, karena dibilang bangsa-bangsa. Jadi kita mesti lihat bahwa ini kekuatan yang besar, kekuatan yang sungguh hebat, dan sudah diatur dengan sedemikian rupa. Jadi bukan cuma satu dua kekuatan, tapi koalisi bangsa-bangsa, koalisi suku-suku bangsa. Yang pertama. Tapi yang kedua, kalau kita lihat di ayat yang kedua, didukung oleh kekuatan yang besar. Karena dibilang para pembesar. Jadi kita bisa bayangkan ya, kalau hari ini yang dukung saya adalah partai-partai yang gede, partai-partai yang besar, dengan kekuatan yang banyak, tapi juga didukung oleh apa? Kekuatan yang besar. Waduh, saya pasti menang. Kira-kira begitu ya. Karena udah didukung oleh banyak koalisi, didukung juga oleh kekuatan yang besar pada waktu itu, di zaman itu. Dan kita bisa melihat yang berkoalisi pada waktu itu betul-betul TSM. Nah, kependekan dari TSM ini cukup viral di pemilihan presiden beberapa tahun yang lalu ya. Kita tahu TSM ini kalau ada yang masih ingat, terstruktur, sistematis, dan juga masif. Kita bisa lihat kenapa betul-betul TSM, terstruktur, sistematis, dan juga masif, karena mereka mengumpulkan massa yang banyak, dan mereka sudah punya tujuan yang jelas kepada siapa, dan mereka mengandalkan kekuatan yang bagaimana. Jadi betul-betul sudah teratur, karena bagaimana mungkin ada kekuatan yang besar, tanpa ada hal yang disusun dengan rapi. Terstruktur, sistematis, dan juga masif. Bahkan dibilang mereka bersekongkol. Itu berarti udah meletakkan dasar yang sama. Lalu pertanyaannya, kenapa bangsa-bangsa ini tuh berkoalisi? Kenapa sampai memakai kekuatan yang besar? Kenapa? Maka kita perlu cari tahu apa tujuan dari koalisi yang tercipta di Mazmur nomor yang kedua. Sebelum kita cari tahu apa maksudnya, kita mesti ingat pada waktu itu ada 3 konteks yang tidak bisa terlepas dari kehidupan berbangsa atau orang-orang pada waktu itu yang lumrah terjadi. Yang pertama adalah bangsa yang kuat itu akan menguasai bangsa yang lemah dalam seluruh aspek. Jadi kalau kita pada waktu itu jadi raja, satu kerajaan, dan kita bisa memimpin kerajaan itu, dan kita bisa mengalahkan bangsa-bangsa di sekitar, maka kita akan menaklukkan wilayah kekayaan, dan bangsa-bangsa itu perlu tunduk di hadapan saya. Dan menjadi apa? Menjadi kewenangan saya sebagai bangsa atau raja yang menang, yang berhasil menaklukkan bangsa A. Dan kita bisa melihat di Nahum, pada waktu itu ketika bangsa yang besar berhasil menakluk, maka apa yang dilakukan? Di Nahum pasal yang pertama ayat 13, di bagian itu janji Tuhan untuk memutuskan belenggu yang mengekang bangsa Israel. Atau bangsa-bangsa yang pada waktu itu menderita karena bangsa yang besar membelenggu mereka dengan apa? Dengan tagihan pajak yang sangat tinggi. Bahkan kita bisa melihat ya betapa pada waktu itu bangsa-bangsa yang lemah bisa ditindas, bisa disiksa dan dilakukan semena-mena. Dan itu pun kita bisa lihat juga terjadi dalam sejarah bangsa Israel. Yang kedua, bangsa yang lemah yang pada waktu itu kalau mereka ingin bebas atau mereka ingin keluar dari tekanan bangsa yang besar, kerap kali kalau kita baca Alkitab yang dilakukan adalah mereka memberikan upeti atau sogokan kepada bangsa yang lebih kuat. Jadi kalau saya punya bangsa yang lemah, udah gak punya apa-apa, kita mungkin akan cari sesuatu yang mungkin berharga, yang masih dimiliki, untuk kita berikan kepada bangsa yang kuat, untuk kita minta tolong, bekerja sama, supaya kenapa? Menolong saya keluar dari tekanan bangsa ini. Dan itu kalau kita lihat pernah dilakukan oleh Raja Ahaz. Meminta bantuan kepada Raja Tiglat-Pileser dari kerajaan Asyur pada waktu itu. Kenapa? Karena sedang ditekan oleh kekuatan yang besar. Jadi dia minta tolong kepada kerajaan yang juga besar untuk menolong dia. Tapi dia memberikan upeti yang berharga kepada Raja Asyur pada waktu itu. Lalu yang terakhir yang kita nggak boleh lupa. Bangsa-bangsa pada waktu itu bisa bekerja sama untuk menentang kekuasaan yang baru. Jadi pada waktu itu di Mazmur nomor yang kedua, apa yang menjadi kegelisahan atau apa yang menjadi kerinduan mereka sehingga mereka harus berkoalisi, harus mengandalkan kekuatan yang besar untuk melawan. Apa yang muncul, apa hal yang mendorong mereka? Ternyata itu ada jawabannya di pasal atau di ayatnya yang ketiga. Kalau kita lihat di ayat yang ketiga, marilah
kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka dari kita. Jadi tujuan dari terciptanya koalisi yang besar itu ternyata satu, mereka ingin memutuskan atau membuang belenggu yang selama ini itu mengikat mereka. Itu ada di ayatnya yang ketiga. Tapi kalau kita lihat di Nahum, belenggu yang dimaksud itu beda. Kalau yang di Nahum itu belenggu yang mereka rasakan itu betul-betul karena jahat. Tapi sebenarnya belenggu pada bagian itu mereka seolah-olah merasa ini belenggu. Padahal itu tidak. Kenapa sih? Karena mereka sebenarnya mau menentang Tuhan dan Raja yang diurapinya. Jadi pada waktu itu kegelisahan mereka, apa yang mereka alami pada waktu itu, sesuatu yang sebenarnya bukan belenggu, tapi mereka rasa karena tidak cocok dengan cara kerja mereka. Mereka merasa itu sama seperti belenggu yang mengikat mereka. Padahal belenggu yang dimaksud itu berbeda dengan yang lain. Tapi kalau kita mau melihat arti kata belenggu sebenarnya, bisa berarti sebuah pembatasan. Atau sama seperti budak yang dikekang, yang ditindas, yang diikat, yang gak bisa kemana-mana. Nah itu yang dimaksud dengan kata belenggu. Jadi mereka merasa betul-betul ditindas, gak bisa kemana-mana, gak bisa buat apa-apa. Kenapa? Karena pada waktu itu mereka dibelenggu atau ditindas oleh Tuhan yang sebenarnya pada waktu itu tidak menindas mereka. Cuman kita tahu kan, ada orang-orang pasti yang merasa terbelenggu kalau harus menjalani hukum-hukumnya Tuhan. Ya enggak sih? Kalau kita mau jujur, ya enggak? Ada banyak orang yang sebenarnya itu bukan belenggu, tapi merasa seperti belenggu. Kenapa? Karena harus taat kepada hukum-hukumnya Tuhan. Apalagi kalau kita orangnya kadangkala suka bebas, maunya apa-apa tuh tabrak, melanggar sesuatu, susah untuk dikekang. Maka mereka merasa Tuhan, Raja yang dia pilih atau lewat hamba-hambanya itu mengekang pergerakan mereka. Nah pada waktu itu bangsa-bangsa memang tidak ditulis bangsa-bangsa apa, tapi kalau kita lihat di konteks ini tentu bangsa-bangsa yang besar, yang kuat dan di sekitar bangsa Israel. Tapi juga termasuk koalisi dengan orang-orang Israel pada waktu itu. Yang ketiga, mereka pada waktu itu merasa leadership yang ada, kepemimpinan yang ada tidak sejalan dengan keinginan mereka yang jahat. Sehingga merasa ini belenggu, ini tali yang mengikat mereka, atau ini gandar yang memberati mereka, yang membuat mereka harus berkoalisi, harus menentang Tuhan dan Raja yang diurapinya. Dan kita kadang-kala suka melihat ini juga yang terjadi dalam perpolitikan di mana-mana. Kadang-kala ada banyak orang yang playing victim, ya enggak sih? Ini mungkin gambar yang bisa menggambarkan kondisi pada waktu itu. Ada mungkin yang merasa playing victim, jadi korban, terbelenggu, tersiksa, nggak bisa apa-apa, nggak cocok, bahkan merasa apa yang ingin dijalankan, agenda mereka tuh nggak jalan karena harus diatur oleh kekuasaan yang pada waktu itu betul-betul baik dan benar. Tentu kekuasaan Tuhan. Tapi sebenarnya mereka yang merasa terbelenggu ini pada akhirnya, sama seperti di gambar ini kan, pada akhirnya pun ketika mereka juga berkuasa, mereka pasti akan melakukan belenggu-belenggu yang lain yang justru lebih parah karena pasti dipimpin oleh pikiran yang kotor dan jahat. Dan pada akhirnya rakyat pun akan menderita karena dipimpin oleh orang-orang yang jahat yang tidak sejalan dengan maksudnya Tuhan. Jadi ini realita pada waktu itu yang terjadi dan saya pikir ini juga kondisi perpolitikan di mana-mana kalau tidak mau tunduk kepada Tuhan sebagai pemimpin. Ya enggak sih? Ini fakta. Maka pada waktu itu ini yang terjadi. Ini tujuan dari terciptanya sebuah koalisi. Lalu pada waktu itu siapa sasaran yang mereka mau demo, yang mereka mau marah? Tentu dalam konteks dekat sasaran dari koalisi bangsa-bangsa ya tentu pada Tuhan. Yahweh, Allah Israel. Semua pasti mengarah kepada Tuhan. Tapi jangan lupa ada perantara yang pada waktu itu memimpin dan menjadi perantara di mana dia menerima apa yang menjadi hukum-hukumnya Tuhan untuk dia komunikasikan kepada bangsa-bangsa atau rakyat pada waktu yang dia pimpin. Maka pada waktu kita baca firman Tuhan ini, bukan cuma pada Tuhan, tapi juga pada Raja yang diurapi. Pertanyaannya dalam konteks dekat, siapa Raja yang diurapi pada waktu itu? Memang kalau kita baca Mazmur ini agak kesusahan ya, karena Mazmur ini sangat sulit untuk menemukan bagian yang tepat, tapi ada beberapa penafsir yang bilang pada waktu itu bisa mengarah kepada Daud.
Nah, kita bisa melihat bagaimana Daud pada waktu itu betul-betul susah memimpin bangsa Israel. Ketika dia mau diangkat, dia mau diurapi jadi raja, dia menjalani tahta. Betul-betul tidak mudah. Harus memimpin bangsa yang tidak mudah, melawan bangsa-bangsa sekitar yang gak mudah. Tapi juga ada hal yang kedua. Ada penafsir juga bilang Mazmur ini juga menjadi bagian di mana ada raja yang baru ketika mau diangkat membaca Mazmur ini, atau Mazmur ini sebagai sebuah bacaan ketika penobatan raja yang baru. Dan kalau itu benar, itu berarti merujuk kepada Salomo. Kenapa kepada Salomo? Karena ketika Salomo mau dilantik atau mau diurapi sebagai raja yang menggantikan ayahnya Daud pada waktu itu, terjadi sebuah hal yang cukup kacau. Kalau kita baca di bagian firman Tuhan yang saya tulis di depan di 1 Raja-Raja 1 sampai sampai pasalnya yang kedua. Karena pada waktu itu ada Adonai yang sudah mengatur segala strategi agar dia menjadi raja. Dia sudah mulai istilahnya kumpul-kumpul, panggil seluruh penguasa-penguasa yang ada, dia mulai ajak makan para pemimpin-pemimpin yang ada, anak-anak raja, dia mulai kumpul. Dia mulai ajak makan, lalu dia mulai mendeklarasi bahwa dia nanti akan jadi raja untuk menggantikan Daud. Dan dia juga kumpul orang-orang Yehuda, orang-orang Israel pada waktu itu. Jadi kalau memang Mazmur ini mengarah kepada Salomo, bisa juga tepat karena pada waktu itu ketika mau dinobatkan sebagai raja, Salomo menghadapi tekanan di bawah, yang juga pada waktu itu yang di bawah itu gak main-main, sudah mulai mengumpulkan kekuatan atau koalisi dari kerajaan-kerajaan sekitar pada waktu itu. Tapi tetap Salomo dilantik dan diurapi menjadi raja menggantikan papanya, yaitu Daud. Tapi kalau kita mau tarik sampai ke perjanjian baru, Mazmur ini jelas ketika ditulis yang diurapi, itu mengarah kepada Tuhan Yesus, kepada Mesias. Jadi ini Mazmur Mesianik mengarah kepada Mesias. Makanya kita nggak heran kalau kita baca di bagian bawah ada notes yang ditulis ke perjanjian baru. Karena ini Mazmur yang juga berbicara mengenai Tuhan Yesus. Raja yang diurapi, tapi pada waktu itu ketika dia menjadi raja, menjalankan semua yang benar, adil, jujur, dan baik, bahkan menjalankan misi Allah yang luar biasa. Kita tahu pada waktu itu bagaimana Tuhan Yesus menghadapi banyak sekali tekanan dari orang-orang sekitar, bahkan dari petinggi-petinggi atau para pembesar kalau kita baca di Alkitab. Bagaimana Tuhan harus melawan orang-orang pada waktu yang tidak sejalan dengan pikiran dia. Banyak orang yang maunya sendiri. Tapi Tuhan ketika dia beritakan kebenaran, banyak orang gak suka, banyak orang gak senang. Akhirnya orang bermufakat. Untuk apa? Mencelakakan Tuhan Yesus. Nah, kita bisa melihat itu terjadi. Tetapi, sekalipun kita sudah tahu apa maksud, apa tujuan, apa sasaran dari koalisi bangsa-bangsa ini, sayang sekali sebenarnya, sekalipun mereka berkoalisi, sekalipun mereka dengan kekuatan yang besar, sayang sekali mereka itu lawan Tuhan. Ini yang sedih. Ya, kenapa sedih? Karena yang gak mungkin menang lah, kira-kira begitu. Kalau saya mungkin bisa pakai bahasa yang lagi ngetren, sorry ye, kira-kira gitu ya. Sorry ye, kira-kira begitu ya. Gak mungkin menang. Sekalipun bangsa-bangsa itu berkoalisi, didukung oleh kekuatan yang besar, orang-orang yang hebat. Tapi sorry sekali, mereka lawannya itu Tuhan. Makanya kalau kita baca bagian firman Tuhan ini sebenarnya, kita baca dari ayat yang pertama, moodnya itu adalah mood sindiran. Jadi penulis Mazmur itu menyindir sebenarnya. Lu kenapa sih bersekongkol? Lu kenapa sih kumpul-kumpul? Sia-sia, yang lu lawan Tuhan, kira-kira begitu ya. Jadi bukan seperti orang yang ketakutan, aduh kenapa ya, beda. Tapi lu kenapa sih? Sia-sia kumpul-kumpul. Sia-sia berkoalisi. Kenapa? Karena salah. Yang lu lawan itu Tuhan. Tapi kerap kali manusia suka sekali kelas kepala ya. Kita tahu itu Tuhan, tapi kita suka so hebat. Suka so jago. Seolah-olah bisa mengandalkan seluruh apa yang kita punya untuk tantang Tuhan. Makanya kalau kita baca Mazmur nomor yang kedua, ada dua hal yang sebenarnya jadi respon dan juga ekspresi yang ditulis oleh penulis Mazmur dari apa yang dia tangkap. Yang pertama sia-sia. Sia-sia, kenapa? Karena waktu kita mau berkoalisi aja, Tuhan udah tahu, ya enggak sih? Karena dia Allah yang maha tahu. Iya enggak? Waktu kita hari ini nih kumpul-kumpul, mau bicarain ini, Tuhan lihat enggak kita? Tuhan dengar enggak? Tuhan tahu enggak? Tentu Tuhan tahu, tentu Tuhan dengar, tentu Tuhan lihat. Makanya sia-sia dibilang.
sekalipun dengan kekuatan yang besar, tapi mesti kita sadari, itu sia-sia. Tapi yang kedua, penulis Mazmur tulis bukan cuma sia-sia, digambarkan bahwa Tuhan itu tertawa dan mengolok-olok. Ya iyalah, Tuhan masa sih mau dilawan? Ngaca dong kira-kira gitu ya. Jelas pasti kalah. Koalisi manapun, sekalipun seluruh pemimpin dunia ini berkoalisi, tapi kalau yang dilawan itu Tuhan, raja di atas segala raja, pasti kalah. Pasti kalah. Makanya dibilang sia-sia dan tertawa dan Tuhan mengolok-ngolok mereka. Makanya sekalipun mereka sibuk untuk menggagalkan, Tuhan tetap bilang, aku tetap akan melantik rajaku. Tetap lantik. Kenapa? Karena gak ada yang bisa menahan kekuatan dari Tuhan. Maka ini yang hari ini sebenarnya boleh kita renungkan. Banyak hal yang kita kerjakan, tapi kalau apa yang kita kerjakan itu melawan Tuhan, itu sia-sia. Dan sungguh gak ada faedahnya untuk kita hari ini. Sama seperti video ini mungkin. Coba kita lihat videonya. Boleh next? Nah. Memang gak ada suara ya videonya. Kita lihat ada anak-anak yang banyak sekali main bola lawan 3 pesepak bola yang terkenal dari Jepang. Sekalipun mereka cuma 3 dan mereka lawannya seabrek-abrek, tapi yang namanya 3 ini udah punya pengalaman, hebat, jago, pasti menang lah. Sama seperti contoh ini, kurang lebih bahkan lebih. Ya kita mau kumpul-kumpul nih semua, kumpul satu kayak Citra. Ya tahu diri, yang kita lawan Tuhan. Yang kita lawan Tuhan. Maka sama seperti ini. Maka bagian ini sebenarnya harus memukul kita untuk kita nggak jadi pribadi yang sombong. Harus menjadi pribadi yang rendah hati. Apapun yang kita pikirkan itu baik, oke. Siapapun kita hari ini. Tapi kalau kita selalu bertentangan dengan Tuhan, mungkin kita bisa mimpin. Mungkin kita bisa menang. Kita bisa sampai berapa periode. Tapi itu pasti pada akhirnya, itu tidak akan pernah mengalahkan Tuhan dan kuasanya Tuhan pada akhirnya. Maka mestinya ini yang hari ini tuh kita gumulkan sama-sama. Dan kita sama-sama merenungkan. Apalagi hari ini kita konteks pemilu ya di Indonesia. Siapapun yang jadi sebenarnya, kita mesti ingat bahwa Tuhan pribadi yang maha kuasa. Dan pemegang kendali dalam dunia ini. Siapapun yang mau jadi di dunia ini, mungkin orang jahat bisa jadi. Karena kita bisa melihat di Alkitab ada pemimpin-pemimpin yang juga jahat. Bisa jadi. Orang bisa mengakali semua hal, mencurangi, kemana-mana dia bisa lakukan. Tapi sorry, Tuhan tetap menjadi raja yang memegang kendali sejarah dunia ini. Dan ini yang bisa kita lihat bukan? Bagaimana sejarah dari perjanjian lama kalau kita baca Alkitab, betul-betul Tuhan atur dengan sedemikian baik dan luar biasa. Sampai Tuhan mengutus anaknya Tuhan Yesus, anak Allah, anakku, kata penulis Mazmur. Sekalipun mencoba digagalkan, dicobai di padang gurun, tapi toh dia Allah sang pemenang. Dia mengalahkan maut, dia tetap menjadi raja. Dan dia tetap memimpin bahkan memelihara dunia ini dari segala sisi yang ada. Sekalipun kita melihat dunia ini kok seolah-olah porak-poranda, kita mungkin kurang percaya sama pemimpin A, B, tapi kita bisa melihat bahwa Tuhan gak pernah lepas tangan bukan kepada dunia ini. Bahkan Tuhan juga menuntun kita melewati masa-masa COVID yang saya pikir itu berat sekali dilalui oleh semua bangsa di dunia ini. Tapi toh kita bersyukur Tuhan tetap pimpin kita dan Tuhan membawa kita melewati masa-masa COVID. Dan Tuhan juga yang mengawal kan sejarah bangsa Indonesia. Sekalipun ada sejarah yang kelam tahun 98. Tapi bagaimana Tuhan tetap menjaga, memimpin, bahkan menolong bangsa kita sampai hari ini ada. Dan kita bisa lihat juga bagaimana Tuhan mengintervensi dalam berbagai hal. Sehingga kita pun hari ini tetap bisa beribadah dengan nyaman. Tetap bisa mengakui iman kita. Bahkan Bapak Ibu juga sebagai orang Chinese, keturunan Chinese. Tuhan intervensi juga melalui pemimpin ya. Ditetapkan sebagai hari nasional. Semua Tuhan lakukan supaya apa? Semua terjaga dengan baik. Sekalipun seolah-olah tuh jelek, gak baik. Mungkin juga
Bisa jadi Tuhan izinkan kita masuk dalam hal-hal yang buruk. Tapi kita percaya Tuhan tetap akan mengawal bangsa kita. Amin. Dan kalaupun yang buruk terjadi, Tuhan juga pernah bilang kepada bangsa Israel ketika mereka dibuang. Waktu kamu hari ini menderita, tetap harus usahakan kota di mana aku buang itu sejahtera. Jadi Tuhan bilang, sekalipun hari ini kamu di pembuangan, enggak enak, tetap harus mengusahakan yang terbaik di kota itu. Dan ini yang hari ini bisa menjadi harapan kita untuk melihat ke depan Indonesia bahwa ada di dalam tangan Tuhan. Lalu pertanyaan terakhir, menutup khotbah saya pada malam hari ini, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya ketika memahami bagian ini dengan sederhana? Saya singkat dengan TPS, karena kita hari ini ke TPS ya. Mungkin tadi ada yang ke TPS lalu bisa dapat makanan, yaitu mungkin TPS dekat sini tadi ya. Apa yang harus kita lakukan? Saya singkat dengan TPS. Apa itu? T yang pertama, supaya kita pulang kita bawa oleh-oleh. Tetap percaya padanya. Kalau kita lihat di ayat 8 dan 9, firman Tuhan bilang begini, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Pada bagian ini, Tuhan mau bilang, kuasa itu ada di tangan dia, dan dia bisa melakukan segala sesuatu. Dan maka mestinya apapun yang terjadi, yang mesti kita percaya tetap adalah Tuhan. Karena kuasa ada di dia, kekuatan ada di dia, apapun ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mencabut segala sesuatu. Bahkan dia Allah yang juga mengerti pergumulan kita. Maka apa yang perlu dilakukan? T yang pertama adalah tetap percaya pada Tuhan di dalam segala kondisi yang kita alami. Tapi yang kedua apa? P, patuh padanya. Itu ada di ayat 10 dan 11. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai hakim-hakim dunia. Lalu kalau kita lihat di ayat 11, layanilah Tuhan dengan takut dan bersukacitalah dengan gemetar. Jadi yang kedua adalah kita patuh padanya. Bukan cuma percaya, ya Tuhan, percaya, tapi mesti ada aksi. Kita patuh pada Tuhan. Kita tunduk kepada pengajarannya. Kita mengandalkan hikmat, kita minta sama Tuhan. Tapi patuh juga ditunjukkan lewat apa? Kita giat bekerja, melayani Tuhan kita. Jadi kata melayani ini sebenarnya mau mengartikan giat bekerja. Jadi giat melayani Tuhan. Bukan cuma melayani di gereja ya, tapi melayani dimanapun kita berada. Karena percuma kalau kita giat di gereja, tapi di tempat kerja kita nggak jadi berkat. Kita giat di gereja, bahkan mungkin bisa aja jadi hamba Tuhan, tapi kalau itu bukan pengabdian kita yang tulus kepada Tuhan, itu percuma. Makanya kata giat melayani ini bukan cuma kata sekali dua kali, tapi terus menerus giat. Aktif dimanapun kita berada. Patuh, kita menunjukkan hidup kita bukan cuma sebagai warga negara Indonesia yang baik, tapi juga sebagai warga kerajaan Allah yang baik dimanapun kita berada. Supaya orang ketika lihat kita, orang melihat Injil Tuhan. Ketika orang lihat kita, orang melihat itu gambar dan rupa Tuhan. Ada di mana-mana, ada di tempat kerja, ada di kantor, ada di pasar, ada di mana-mana, di keluarga, dan ada di mana-mana. Jadi kalau orang mengaku percaya, dia mesti patuh pada Tuhan. Kalau cuma percaya tanpa patuh, siapa yang hari ini kita percaya? Tapi yang terakhir, S yang terakhir. Percaya dan patuh, itu harus dikunci dengan S yang terakhir. Setia, supaya kita konsisten. Makanya di ayat 12 dibilang begini, berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Senantiasa kita mendekat pada Tuhan. Setia pada Tuhan. Bahkan firman Tuhan bilang, ciumlah sang anak. Digambarkan seolah-olah dia Allah yang murka, tapi dia juga dia Allah yang baik. Maka kalau kita mengenal Allah yang demikian, mestinya kita senang untuk berlindung dekat pada dia. Maka bukan cuma percaya, tapi juga patuh. Dan yang ketiga, setia supaya konsisten. Terus menerus sampai Tuhan panggil kita. Amin. Kenapa? Karena kita bisa melihat banyak orang hari ini tuh gak konsisten dengan apa yang dia bicara. Gak konsisten dengan banyak hal. Gak konsisten dengan hukum yang ada. Dan juga apa ya, gak taat kepada banyak hal. Dan itu kita lihat hari ini terjadi bukan di Indonesia. Wah, hukum dipermainkan, semua banyak hal. Termasuk sayang sekali ada orang Kristen di sana juga bermain-main. Sedih sekali. Maka apa yang perlu kita lakukan? 3 hal, TPS ya.
tadi TPS yang kita pergi, hari ini kita ingat TPS yang kita bawa pulang dari gereja ya. TPS, tetap percaya pada Tuhan, patuh padanya, dan setia padanya.